Jadi saya mau bersaksi bagaimana Tuhan membuat saya dan juga keluarga saya bisa tetap kuat sampai hari ini ya. Jadi di awal bulan Agustus, jadi begitu luar biasa Tuhan menampi kami. Jadi sini pasti mengerti kan, menampi, ditampi itu diobak-abik, di luar biasa begitu kan. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah kasih pesan buat saya. Jadi waktu saya berdoa, Tuhan kasih lihat anak saya tiba-tiba tumbang begitu satu persatu, dan di mana waktu saya berdoa itu saya melihat saya dan juga keluarga saya melalui gang yang begitu sempit, jalan yang begitu sempit, tapi kami bisa melalui itu gitu. Nah, setelah saya dapat pesan Tuhan itu, di awal bulan mulai, awalnya saya yang sakit begitu sakit seperti dan sakitnya itu lucu. Sakit kepala itu melingkar hanya di pinggir kepala itu melingkar, dan tangan-tangan saya sakit, punggung saya sakit seperti kayak orang pukulin saya gitu. Di situ saya tiduran, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok sakitnya seperti ini ya? Apakah seperti ini yang Engkau rasakan? Itu sakit, bukan baru sakit, seperti dipukulin, bener. Saya nggak pernah ngerasain sakit kayak gitu. Dan tangan-tangan saya sakit, kaki saya sakit gitu. Terus saya bilang, Tuhan, apakah yang Engkau alami waktu itu seperti ini? Terus Tuhan bilang sama saya waktu saya tanya, dia bilang, lebih daripada itu. Lebih dari apa yang kamu rasakan saat ini, seperti itulah yang kurasakan. Apa yang kamu rasakan baru sedikit daripada apa yang kurasakan. Nah, dari situ saya ngerti gitu, Tuhan nih mau bikin sesuatu dalam hari-hari ini. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Nah, setelah itu, setelah saya, puji Tuhan, saya didoain sama suami saya sudah baikan. Mulai besoknya, satu persatu anak-anak saya sakit. Itu panas tinggi gak sembuh-sembuh, kami sudah pijit. Dan saya coba bilang sama suami saya, hadapi ini dan bersyukur sama Tuhan. Kami sepakat, kami berdoa di situ, kami bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, maka terjadilah dalam hidup kami. Kami akan melalui itu Tuhan. Kami akan terima dengan ucapan syukur apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Dan setelah kami doa itu, kami bilang, kita sudah bersepakat, kita sudah terima apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Ayo kita jalani sama-sama. Dan seperti yang jemaat tahu, anak-anak saya masuk rumah sakit. Itu posisi suami saya sakit, ketiga anak saya sakit. Jadi yang tidak sakit cuma saya. Di situ satu ruangan rumah sakit, tapi yang dirawat cuma 2 orang, sedangkan 4 orang yang sakit. Sampai dokternya bilang, wah ini luar biasa gitu. Maksudnya saya sendiri yang bisa nggak sakit, padahal itu kan infeksi paru-paru dan saya harusnya menyebar. Tapi saya percaya Tuhan tahu kalau semuanya sakit, siapa yang akan merawat kami semua gitu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya percaya Engkau sedang mengajar kami, karena saya percaya dalam segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita itu nggak ada yang kebetulan, tapi ada maksud Tuhan, ada pembelajaran yang harus kita ambil dari segala sesuatu. Saya mulai belajar setelah saya mulai mengenal Tuhan gitu, bahwa kadang bagi kita itu kayak kesakitan segala macam itu musibah. Tapi saya mulai belajar di hari-hari ini bahwa tidak semua sakit, penyakit ataupun musibah itu adalah musibah yang karena dosa kita. Tapi itu semua juga Tuhan izinkan supaya kita mengenal Dia, supaya kita lebih memandang kepada Dia, dan kita mengerti apa sih yang sedang Tuhan rancangkan, Tuhan buat, Tuhan bentuk dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa seperti Bapak Gembala bilang, bahwa saya sedang disiapkan untuk menjadi prajuritnya Tuhan. Dan prajurit tidak ada yang lemah. Seorang prajurit itu kuat, seorang prajurit itu harus bertahan, bahkan dalam medan perang sekalipun. Jadi saya bilang sama suami saya, meskipun iblis berusaha untuk menghancurkan kita, menarik kita lagi ke dalam dosa, tapi saya tahu janji Tuhan itu tetap setia menemani kita. Jadi saya percaya, dan saya mau mengajak saudara-saudara semua, apapun hari ini yang terjadi dalam hidup kita, meskipun itu bertubi-tubi, ujian yang kemarin kami alami, itu tidak putus sampai pertengahan Agustus.
Dari awal sampai pertengahan itu sakitnya terus berlanjut, satu sembuh, satu sakit, satu sembuh, sakit. Begitu terus. Dan satu hal, waktu dalam setiap masa gitu, setiap fase yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan pasti kasih satu rema. Pasti kasih rema buat kita. Kalau kita minta itu buat dari Tuhan sebagai kekuatan buat kita. Dan saya selalu mendapatkan rema itu lewat lagu. Nah, yang minggu kemarin itu lagu yang membuat saya kuat selama fase-fase pentampian Tuhan, yaitu Tuhan yang bela yang kemarin dinyanyikan itu. Puji Tuhan, minggu ini saya mendapatkan lagu baru yang Tuhan buat, yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya percaya itu adalah rema yang Tuhan akan taruh sampai akhir bulan ini buat saya. Itu lagunya, judulnya Terhubung. Jadi di mana Tuhan mau hari-hari ini saya dan juga keluarga saya terhubung sama Tuhan, menyendengkan telinga saya mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Jadi Bapak Ibu tetap kuat apapun badai yang sedang melanda kalian, apapun yang terjadi dalam hidup keluarga kalian, meskipun kalian sedang dihina, direndahkan, apapun, bahkan orang-orang sekitar kalian memandang kalian gak mampu, tapi Tuhan itu mampu. Tuhan yang tetap setia ada dalam hidup keluarga kalian, saudara semua, dan masalah kalian itu adalah perkara kecil bagi Tuhan. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan sediakan lebih lagi dalam hidup kita semua. Jadi tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan, tetap berpandang pada Tuhan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih.